Halo teman-teman, semoga kalian sehat semua. Gua dengan Opet. Kita akan bahas InMotion V12. Baterai V12 dia mempunyai besaran 1750 Wh dan mempunyai voltase 100 volt. Cukup besar ya di wheels yang sekecil ini. Dengan besaran baterai 1750 Wh, dia bisa menempuh jarak 90 sampai 120 km. Tapi dengan catatan tergantung dari riding style kalian. Berpengaruh juga jarak tempuh itu ke barang bawaan kalian. Apa barang bawaan kalian berat, otomatis mengurangi jarak tempuh. Juga medan yang kalian lewati, apakah itu datar, menurun, atau mendaki, itu sangat mempengaruhi dari jarak tempuh kalian. Lamanya charging time di V12 kurang lebih makan waktu 9 jam dari 10% ke 100%. Karena dia hanya mempunyai kapasitas charging di chargingnya itu adalah 2,5 ampere. Tetapi kalau kalian ingin lebih cepat lagi, kalian bisa membeli secara terpisah fast charging yang kurang lebih 5-8 ampere. Dia bisa 2 atau sampai 3 jam dari 10% ke 100%. Mengenai kaki-kaki atau ban, besaran ban dari V12 adalah 16 inch. Dia ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan dia menggunakan ban dalam. Dan perlu digarisbawahi, V12 adalah non-suspension wheel ya. Tidak ada per. Oke, teman-teman. Ada satu fitur keren nih dari V12. Yaitu water resistant. Water resistantnya dia sudah bersertifikat ya. Ada, kalau dari bodinya, si InMotion itu mengklaim dia IPX5. Yaitu IPX5 itu kalau diterjemahkan, dia sudah bisa water resistant terhadap air hujan. Tapi bukan hujan badai. Kalau hujan badai bahaya guys. Dan satu lagi, dia kalau dibongkar itu ada kompartemen baterai. Nah, kompartemen baterainya itu dia sudah dilindungi oleh cover. Dan covernya itu dia mempunyai IP rating IPX7. IPX7 itu artinya apa? Artinya dia bisa kerendam di dalam air sedalam 1 meter selama 30 menit. Tapi itu jangan dicoba lah. Ada satu fitur unggulan lagi dari V12 yang tidak ada di wheel lain, adalah pedal adjuster. Ada 3 level di V12. Level 1 terendah, level 2 medium, level 3 yang paling tinggi. Fungsinya adalah untuk menyesuaikan riding style kalian. Apakah kalian nyaman di pedal yang terendah atau medium atau tertinggi. Biasanya kalau pro rider kebanyakan dia pakainya di yang paling tinggi karena untuk curving dia lebih nyaman. Di V12 memiliki 2 buah bumper depan dan belakang yang berfungsi untuk menjaga ketika wheel kalian terjatuh ke depan atau cut off ataupun terguling. Dia ada bumper yang terbuat dari karet lumayan keras dan melindungi wheel kalian. Wheel ini mempunyai satu fitur lagi untuk standar atau kickstand. Dia memiliki kickstand yang cukup lebar sehingga lebih stabil dibanding dengan kickstandnya V11. Ada satu fitur lagi yang bernama Soundwave. Soundwave ini menurut saya berguna untuk kita menarik atensi dari para pejalan kaki ya. Kalau ketika kita mau melewati misalkan kerumunan orang atau ada orang kiri kanan di jalan, fitur Soundwave ini berfungsi sebagai safety untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga dia tahu akan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Contohnya seperti ini. Dari sekian banyak kelebihan wheels tersebut, tidak ada satupun wheel yang sempurna. Salah satu dari kekurangan V12 adalah headlamp. Headlampnya
kurang terang dibanding dengan V11. Dan headlampnya menyilaukan orang yang berada di depan kita. Salah satu kekurangannya lagi adalah charging bawaan yang sudah gua sebutkan sebelumnya. Hanya sekitar 2,5 ampere, jadi membuat lama pengisian baterai. Yang terakhir, kekurangannya menurut gua adalah fender. Fender belakang itu terlalu kecil. Dia bisa masih menyiprat ke bodi kiri dan kanan. Tapi kalau untuk bagian ke punggung kita, ketika kita melewati air, aman. Jadi hanya bodinya cepat kotor. Conclusion menurut gua, V12 bukan untuk wheel pemula. Yang kedua, V12 adalah wheels yang sangat nyaman untuk digunakan dalam penggunaan dalam kota atau dalam kondisi traffic jam, macet, karena dia sangat lincah. Yang ketiga, V12 menurut gua cocok untuk di-ride dalam segala kondisi cuaca, baik itu panas dan hujan. Yang terakhir, menurut gua V12 sangat cocok untuk dipakai oleh kalian yang ingin memiliki atau ingin menambah skill lebih. Karena apa? Karena V12 itu sangat lincah. Jika teman-teman ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke seluruh teman-teman dan sanak saudara. Salam satu baterai, keep riding!